Wahyu pernah masuk dalam penjara mental itu? Ya, kalau kita berbicara tentang entrepreneur ya keputusan paling mendasar adalah ketika saya beralih dari seorang profesional di jalan tol kemudian harus menjadi tukang bakmi. Gitu, ya. Itu tidak di sana yang tidak gampang. Semua juga rasanya tidak setuju ya, walaupun tidak dinyatakan. Jadi artinya tetap memerlukan perjuangan itu ya? Luar biasa, perjuangan luar biasa ya. Seorang senior manager kemudian menjadi tukang bakmi ya, dalam logika masyarakat kita itu tidak ada kan. Itu luar biasa kan. Anda sekarang sudah menjadi direktur, besok harus menjadi tukang kerak telur. Itu dalam logika masyarakat kita tidak ada. Itu logika yang terbalik. Nah, hal-hal seperti ini yang susah. Nah itu dia, masyarakat kita memang kondisinya masih seperti itu, masih melihat bahwa bekerja itu lebih nyaman karena barangkali konsep itu sudah tertanam sejak dalam kandungan entah dari kapan gitu ya, sampai saat ini masih juga tertanam meskipun belakangan ini sudah mulai gencar wacana untuk entrepreneur termasuk juga di Institut Kemandirian. Barangkali Pak Zainal ingin menambahkan bagaimana sih sebetulnya kita berada dalam situasi yang mayoritas masih punya paradigma yang katakanlah dalam sudut pandang kita adalah salah, bahwa bekerja jauh lebih baik ketimbang berbisnis itu. Ya. Kita harus kembali ke sebenarnya otak manusia, otak primitif manusia itu hanya dikuasai oleh dua hal, yaitu dia cari kenikmatan atau menghindari kesengsaraan gitu ya. Sama-sama aja hanya itu gitu ya. Kurang lebih begitulah. Cuma dua itu drive-nya. Cuma seringkali ketika otak diberi pilihan, Anda mau yang nikmat atau Anda mau yang sengsara, biasanya dia pilih yang nikmat. Dan sayang sekali biasanya mereka memilih kenikmatan yang instan. Makanya Indonesia ini sangat kental sekali dengan segala sesuatu yang kalau bisa sih dalam waktu cepat. Seringkali pertanyaannya begini, Pak Zainal, saya mau berwirausaha, ada nggak caranya yang paling cepat saya bisa kaya dalam waktu yang sekejap? Gitu ya. Jadi kita ingin sekali mendapatkan nikmat itu dalam waktu sekejap. Jadi kalau kita punya pilihan, ada dua pilihan. Yang dipilih adalah sesuatu yang nikmat dalam waktu sekejap. Yang sengsara lama lagi itu jarang sekali ada yang dipilih. Tapi seringkali kehidupan itu hanya dua pilihannya. Kita mau nikmat di awal kemudian sengsara berkepanjangan, atau kita mau sedikit sengsara di awal sampai kemudian nikmatnya tak berkepanjangan seperti yang Pak Wahyu katakan tadi, zona nikmat yang tanpa batas gitu. Dan seringkali otak manusia itu memilih nikmat yang sebentar, kemudian kesengsaraan yang berkepanjangan, itu yang kesulitan. Jadi kita hanya ingin memberikan, di sini pentingnya kemandirian. Jadi kalau memang suatu saat istri mungkin menolak, anak mungkin menolak, keluarga kalau bisa jangan deh, sudah enak gitu ya. Ya saya pikir yang harus dilakukan adalah memberikan pengertian pada mereka. Dan kalaupun seandainya mereka harus mengatakan tidak, ya di sini pentingnya kemandirian. Dalam hal yang ekstrim saya katakan tinggalkan dulu. Jadi jangan berkompromi dengan keinginan itu gitu loh. Dan jangan biarkan ada alasan apapun yang membuat kita jadi terhenti atau terhalangi oleh hal-hal yang seperti itu. Jangan berkompromi. Baru saja kemarin saya berbincang dengan seorang manajer keuangan, bahwa konsultan keuangan, bahwa kalaupun harus berpindah, istilah mereka tuh pensiun dini, lalu berpindah dari katakanlah karyawan menjadi seorang bisnismen gitu. Kalau saya perhatikan syaratnya sangat ketat. Dari sisi keuangan tuh harus stabil, misalnya punya simpanan yang aman untuk menghidupi anak dan istri sekian lama. Terus lagi kita sendiri punya modal yang kuat untuk tidak tercampur kebutuhan keluarga dan modal usaha. Kalau dipikir-pikir, waduh sulit juga persyaratannya, rasanya sangat terlalu hati-hati begitu. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Kehati-hatian dalam hal ini gimana? Hati-hati boleh saja. Dan saya pikir saya tidak ingin menyalahkan siapapun gitu ya. Cuma bertindak dalam bingkai yang idealis, saya pikir
akan terlalu memakan waktu yang panjang. Artinya kalau misalnya kalau Anda mau berwirausaha, keluar dari jadi pegawai kemudian beralih jadi wirausaha, beralih kuadran istilahnya gitu ya. Anda harus siapkan untuk anak istri 1 tahun, Anda harus jamin mereka bisa hidup layak, kemudian macam-macam syaratnya. Itu adalah kondisi yang seharusnya. Padahal yang kita lakukan adalah kondisi itu harus berubah. Jadi apapun kondisinya kita harus melihat realitas. Kalau memang realitasnya kita harus berubah saat itu, nggak usah nunggu saat-saat yang ideal. Lakukan dulu gitu. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Kapan melangkahnya gitu ya? Kapan melangkahnya kalau kita harus selalu cari kondisi yang ideal. Ini udah ada SMS tapi nanti kita bacakan setelah commercial break berikut ini. Mutiara Pagi, The Power of Life akan kembali sesaat lagi.